Dua bersaudara Papin telah mencatatkan sejarah kriminologi salah satu pembunuhan paling brutal dan mengerikan di abad ke-20 dalam sejarah Perancis. Ia mencongkel mata Leonie dengan kedua tangannya hingga bola matanya itu keluar. Kemudian Christine berlari ke dapur. Ia mengambil pisau dan palu. Papin bersaudara itu kemudian memutilasi tubuh majikan mereka selama setengah jam. Para pencari fakta, apa kabar kalian semua? Malam ini kembali gue akan membahas kasus kriminal lagi nih. Masih sama seperti kemarin, jangan bosen-bosen ya. Kasus ini dilakukan oleh seorang perempuan. Mereka adalah sepasang saudara yang sempat menghebohkan warga Prancis. Setelah munculnya berita yang mengatakan bahwa ada anggota warga terpandang di sana yang dibunuh oleh pelayan mereka sendiri, gimana sih ceritanya? Ayo kita bahas sama-sama ya. Kasus ini dilakukan oleh Papin bersaudara. Keluarga ini tinggal di Le Mans, Prancis Barat. Mungkin kalian pernah dengar ya, kayak dengan sirkuit kalau kalian senang MotoGP atau F1. Keluarga ini sejak awal memang keluarga yang bermasalah. Paling tidak itu dimulai dari Gustave Papin dan Clemence Dere, ayah dan ibu dari dua bersaudara ini. Bahkan sebelum adanya pernikahan. Clemence digosipkan berselingkuh dengan bosnya, tapi itu tidak ada cukup bukti. Clemence hamil dan akhirnya menikah dengan Gustave Papin. Putri pertama mereka ini bernama Emilia. 2 tahun setelah kelahiran Emilia, Gustave berencana untuk mengajak keluarganya untuk pindah. Tapi sang istri menolak. Ia bahkan berkata, lebih baik bunuh diri daripada ia harus pindah dari Le Mans. Hal ini makin meyakinkan Gustave bahwa istrinya memang benar-benar selingkuh. Itu membuat kondisi Gustave menjadi semakin buruk. Ia tidak menunjukkan kasih sayang kepada istri dan anaknya dan malah sering mabok-mabokan. Gak baik ya guys ya, mabok-mabokan. Setahun kemudian anak keduanya, Christine, lahir. Nah, Christine ini diberikan ke bibi dari ayahnya untuk tinggal dan diurus dengan bibinya tersebut. Karena hubungan Clemence dan Gustave yang sangat tidak baik. Kemudian tahun 1911 lahirlah anak ketiga mereka, Lea. Lea ini juga dititipkan kepada paman dari ibunya untuk diurus oleh mereka. Sementara itu di tahun antara kelahirannya Lea, anak pertama mereka Emilia yang saat itu berusia 10 tahun dikirimkan ke panti asuhan Bon Pasteur. Karena menurut kabarnya ayahnya Gustave telah memperkosa anaknya tersebut. Wow, sangat bermasalah ya keluarga itu. Anak itu akhirnya dikirimkan ke panti asuhan oleh Clemence. Ia mengikuti bimbingan di sana untuk menjadi seorang biarawati. Christine, adiknya, kemudian memutuskan untuk menjadi biarawati. Tapi Clemence tidak mengizinkannya. Akhirnya ia mengambil Christine dari pamannya dan mengirimkannya ke panti asuhan. Tak lama kemudian paman yang tinggal bersama dengan Lea meninggal dunia. Clemence akhirnya mengirimkan Lea ke panti asuhan yang sama dengan Christine. Nah, kenapa anak-anaknya ini ia titipkan ke panti asuhan? Mungkin jadi bahan kebingungan buat kalian. Itu karena Clemence merasa tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk anak-anaknya. Ini disebabkan oleh hubungannya dengan sang suami Gustave yang bisa dikatakan sangat tidak harmonis. Christine tumbuh sebagai sosok dengan kepribadian yang kuat, keras kepala, serta lebih terbuka dibandingkan dengan Lea. Dia juga dikenal pandai memasak, sementara Lea lebih pemalu, tertutup, dan lebih penurut. Perbedaan usia mereka memang cukup jauh, yaitu 7 tahun, tapi keduanya ini sangat dekat. Dua bersaudara ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat tidak harmonis. Sejak kecil mereka banyak menyaksikan kekerasan dan berbagai bentuk pelecehan seksual. Kedua orang tua mereka pun bercerai. Setelah perceraian orang tua mereka, Christine dan Lea sempat dikirimkan ke rumah sakit jiwa karena trauma akibat perceraian kedua orang tua mereka. Nah, bagi para orang tua yang menonton, lihat ya, kalau perceraian itu mengakibatkan sesuatu yang sangat buruk bagi anak-anak. Selama dalam perawatan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Padahal, ketika bersama, keduanya juga terlihat jarang sekali mengobrol. Tapi ini justru menimbulkan kesan yang menakutkan. Seolah keduanya dihubungkan dengan komunikasi telepati. Hal yang mengerikan terjadi di rumah keluarga Lancelin. Hari itu keluarga Leonie punya jadwal untuk makan malam. Paginya Tuan Rene ini pergi untuk menyelesaikan suatu urusan. Leonie dan anaknya juga pergi untuk berbelanja. Pada malam yang bersalju itu, Leonie dan putrinya tiba di rumah sekitar pukul 5.30 sore. Setelah berbelanja, mereka mendapati rumah dalam keadaan gelap.
Ini sudah 2 kalinya dalam seminggu itu listrik padam. Rupanya setrika yang digunakan Christine saat bekerja mengalami kerusakan, hingga setrika itu meledak. Anehnya, setrika tersebut sebenarnya baru saja diperbaiki. Saat tahu apa yang terjadi, Leonie marah dan terjadi perselisihan. Ia akhirnya memukul 2 adik bersaudara itu. Ia memukul Christine, kemudian Lea. Terus ia memukuli keduanya secara bergantian hingga di suatu titik Christine berubah. Ia merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh majikannya itu. Ia akhirnya membalas memukul Leonie. Christine memukul majikannya itu dengan pot timah yang berada di dekat tangga hingga ia terjatuh di lantai. Genevieve yang melihat ibunya dipukul kemudian mencoba melindungi ibunya, lalu memukul Christine. Christine yang tidak terima balas memukul Genevieve. Ia lalu mencongkel mata Genevieve dengan kedua jarinya, mencongkel guys. Lea yang melihat itu awalnya hanya terdiam. Kemudian Christine memerintahkan Lea untuk mencongkel mata Leonie. Lea tanpa membantah sedikit pun melakukan persis apa yang dikatakan oleh Christine. Ia mencongkel mata Leonie dengan kedua tangannya hingga bola matanya itu keluar. Kemudian Christine berlari ke dapur. Ia mengambil pisau dan palu. Papin bersaudara itu kemudian memutilasi tubuh majikan mereka selama setengah jam. Bahkan ketika Leonie dan Genevieve sudah tergeletak tak bernyawa, keduanya terus memukuli, menusuk mayat-mayat itu. Darah Leonie dan anaknya Genevieve berserakan di mana-mana. Merasa tidak puas dengan apa yang sudah mereka lakukan, keduanya mulai melakukan mutilasi pada jasad ibu dan anak itu. Mereka memotong kemaluan para korban, menyayat bokong dan juga paha keduanya. Mengerikan ya, sementara itu wajah mereka berdua sudah tidak dikenali karena hancur. Setelah pembunuhan itu, Christine dan Lea membersihkan tubuh mereka. Anehnya, keduanya tidak berusaha melarikan diri. Mereka justru mengunci semua pintu dan jendela yang ada di rumah itu. Lalu naik ke atas kamar mereka. Beberapa jam kemudian, Rene datang. Sesampainya di rumah itu, ia melihat rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada satu cahaya pun. Dan semua pintu jendela yang terkunci dari dalam. Satu-satunya cahaya terdapat di kamar Papin bersaudara di lantai atas. Rene kemudian menelpon polisi. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia sangat terkejut melihat Leonie dan Genevieve sudah terbujur kaku di lantai. Mayatnya hancur, darah berceceran di mana-mana. Wajah keduanya tidak dapat dikenali. Gigi berserakan di sekitar lantai. Salah satu mata Genevieve ditemukan di sebuah anak tangga. Gimana kalau kalian menemukan sebuah mata, hanya bola mata di anak tangga? Mata lainnya di bawah tubuh itu. Dan mata Leonie ditemukan di lipatan sialnya. Setelah menemukan mayat itu, polisi langsung melakukan penggeledahan rumah. Polisi khawatir jika hal itu juga terjadi pada pelayan rumah mereka. Namun ketika sampai di atas, pintu kamar Papin bersaudara itu terkunci. Polisi mencoba untuk mendobraknya. Polisi pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Papin bersaudara itu ditemukan dalam kamar mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Ini memunculkan spekulasi bahwa mereka berdua terlibat sebuah hubungan intim sesama saudara. Kemudian di atas sebuah kursi tergeletak sebuah palu yang masih berlumuran darah dengan beberapa helai rambut yang masih menempel di atasnya. Saya menceritakan ini saja masih merinding. Mereka terlihat sangat tenang, seperti tidak terjadi sesuatu pada keduanya. Ketika ditanyai, mereka langsung mengakui perbuatannya tanpa berbelit-belit. Keduanya kemudian ditahan, namun diposisikan di tempat terpisah. Itu membuat Christine menjadi frustasi. Ketika diizinkan untuk menemui Lea, ia kemudian berlari ke arah Lea dan memeluknya. Ia bahkan mencoba untuk membuka baju Lea. Diduga keduanya terlibat hubungan yang menyimpang. Pengadilan menunjuk 3 dokter untuk memberikan evaluasi tentang keadaan psikologis kedua wanita tersebut. Apakah mereka waras atau tidak? Christine menunjukkan ketidakpedulian terhadap dunia luar, kecuali kepada Lea. Namun, para dokter melaporkan bahwa kasih sayang Christine kepada saudara perempuannya itu adalah bentuk pengabdian keluarga. Mereka juga tidak mendeteksi adanya jenis kelainan seksual pada keduanya. Sementara itu, Lea memandang Christine sebagai figur sang ibu. Hasil evaluasi menyatakan keduanya tidak memiliki gangguan apapun, dan dokter menyatakan keduanya bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Dari hasil persidangan kemudian diputuskan bahwa Christine adalah dalang di balik pembunuhan itu dan Lea hanya mengikuti perintah saudarinya. Christine dijatuhi hukuman mati dan Lea mendapat hukuman penjara 10 tahun.
Namun, entahlah apa sebabnya, hukuman Christine berubah menjadi penjara seumur hidup dan Lea menjadi 8 tahun hukuman penjara. Christine kemudian diketahui menjadi sangat tertekan terhadap keputusan tersebut. Apalagi ia juga dipisahkan dari Lea. Ia menolak untuk makan dan sering kali mengamuk tak karuan. Christine juga mengalami halusinasi yang menakutkan. Ia beberapa kali mencoba untuk mencongkel matanya sendiri, hingga polisi memasangkan jaket yang sangat ketat dan tebal kepada Christine supaya ia tidak melukai dirinya sendiri. Christine Papin akhirnya meninggal dunia di penjara pada tahun 1937, sementara Lea bebas dari penjara tahun 1941 setelah mendekam di sana selama 8 tahun. Ia kemudian hidup terasing bersama dengan ibunya. Menurut beberapa sumber, Lea berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah hotel di Nantes dengan menggunakan identitas palsu. So, para pencari fakta, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah yang satu ini? Kalau gue sih, cobalah untuk tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu apakah mereka sakit hati atau tidak. Apalagi kalau kasusnya kayak Papin bersaudara ini ya. Udah dari kecil punya keluarga yang nggak harmonis, ditambah ketika besar punya saudara yang hobinya menyakiti perasaan orang lain. Emang sih mereka terlihat sabar dan tidak pernah membalas perbuatan majikannya. Tapi ketika mereka sudah kehabisan kesabaran, nah ini yang menjadi membahayakan. Pokoknya jangan pernah menguji kesabaran orang lain deh. Kita nggak akan pernah tahu apa yang sudah mereka rencanakan, bukan? Gimana kalau menurut pendapat kalian? Tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita kasus-kasus menarik lainnya. Gue Mas Teo pamit, see you!